guys, perkenalkan nama aku Elia. Ya, terus konsisten dengan kegiatan-kegiatan yang Nah, selanjutnya kita dibagi. Tahukah kamu, pada 2010 lebih dari 218.000 masyarakat Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Guys, perkenalkan nama aku Elia Perlia dengan NIM 091 dari Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Nah, selamat datang di video pembelajaran pendidikan nonformal. Kali ini kita akan membahas sebuah program yang sangat penting namun sering terlupakan, yaitu program keaksaraan fungsional. Nah, program ini bukan hanya untuk memberantas buta huruf tapi juga membangun kesemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, apa sih keaksaraan fungsional itu? Keaksaraan fungsional adalah program pendidikan nonformal yang dirancang untuk masyarakat dewasa yang belum memiliki kemampuan baca, tulis, dan hitung kalistung. Tujuannya bukan sekedar mengajar huruf dan angka, tapi mengaitkan kemampuan dasar itu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya seorang ibu rumah tangga diajari cara menulis daftar belanja dan mencatat pengeluaran harian atau membaca label obat. Petani ini bisa belajar mencatat hasil panen juga bisa, dan menghitung modal atau membaca brosur pupuk. Jadi pembelajarannya itu konseptual dan langsung bisa diterapkan dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya kita di bagian ontologi. Nah, ontologi itu adalah cabang filsafat yang membahas hakikat sesuatu. Dalam konteks keaksaraan fungsional, ontologi program ini berpijak pada pandangan manusia adalah makhluk belajar sepanjang hayat. Nah, artinya belajar tidak terbatas usia ya. Jadi status sosial dan latar belakang pendidikan. Program ini juga memandang bahwa buta aksara semuanya berhak untuk belajar dan berkembang, bahkan mereka juga sebelumnya tidak pernah menginjak bangku sekolah. Nah, selanjutnya epistemologi, yaitu cara memperoleh pengetahuan. Nah, epistemologi itu adalah cabang filsafat yang membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dalam keaksaraan fungsional. Pengetahuan tidak diperoleh melalui metode hafalan seperti di sekolah formal, melainkan melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan kehidupan nyata. Metode pembelajarannya menggunakan pendekatan andragogi, yaitu mengajar orang dewasa yang menekankan pengalaman dan partisipasi aktif dan relevansi dengan kehidupan mereka. Misalnya saat belajar berhitung, peserta tidak mengerjakan soal di buku tulis tapi menghitung laba jualan di warung. Jadi saat belajar menulis, mereka membuat catatan utang piutang atau menulis alamat untuk mengirim surat. Dan pembelajaran bersifat praktis dan aplikatif. Kita bahas aksiologi. Nah, nilai dan manfaat program. Nah, aksiologi adalah ilmu yang membahas nilai dan manfaat. Nah, apa sih manfaat dari keaksaraan fungsional? Pertama, manfaat pribadi. Peserta harus lebih percaya diri, tidak takut lagi menulis dalam dokumen, bisa membaca surat atau label makanan, bahkan mampu membantu anak belajar di rumah. Kedua, manfaat sosial. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam kegiatan masyarakat ya. Jadi seperti ikut rapat RT, membuat proposal usaha, atau bahkan menjadi tutor sebaya bagi warga lain. Jadi ketiga ini yaitu manfaat ekonomi. Peserta bisa menjalankan usaha kecil karena bisa mencatat transaksi, membaca informasi produk, dan memahami strategi pemasaran sederhana. Nah, program ini juga berkontribusi pada pembangunan desa karena warga lebih melek informasi, aktif secara ekonomi, dan mandiri dalam mengambil keputusan.
untuk studi kasus singkatnya yaitu contohnya Ibu Rukia 43 tahun dari Desa Ciptasari. Sebelumnya beliau ini tidak bisa menulis. Jadi setelah mengikuti keaksaraan fungsional selama 6 bulan, beliau ini bisa membaca petunjuk obat untuk anaknya, menulis daftar pengeluaran warung, dan bahkan ikut pelatihan pengelolaan keuangan keluarga. Sebuah perubahan yang kecil tapi berdampak besar. Terakhir dari saya, kesearaan fungsional itu bukan sekedar program belajar baca tulis. Ini adalah upaya membebaskan manusia dari kebodohan, ketidakberdayaan, dan keterbatasan informasi. Jadi pendidikan nonformal seperti memberi kesempatan kedua bagi mereka yang tertinggal untuk bangkit dan mengejar ketinggalan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Yuk dukung pendidikan nonformal dan sebarkan semangat belajar sepanjang hayat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti konten edukatif lainnya. Sampai jumpa, see you.